Jadi nafsu, balik kita kepada sejarah. Awal-awal nafsu diciptakan, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ajawik nafsu, tapi Allah ingin abadikan kisah ini. Ini hadisnya sahih ya. Bertanyalah Allah kepada nafsu setelah nafsu diciptakan. Hai nafsu, jawab. Siapa dirimu dan saya ini siapa bagimu? Apa jawaban nafsu, Bu? Apa jawaban nafsu, Pak? Allah bertanya nih, hai nafsu, jawab. Siapa menurutmu dirimu itu siapa? Dan saya ini siapa bagimu? Jawaban nafsu, Aden adalah Aden, Waang adalah Waang. Ana, anta, anta. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Kenapa nafsu menjawab begini? Karena nafsu tahu bahwa dirinya sebenarnya adalah makhluk ciptaan Allah. Allah ini adalah yang menciptakannya. Seharusnya dia berkata, ana khalquka wa abduka. Saya adalah makhlukmu, ciptaanmu, dan saya adalah budakmu, hambamu. Tugas saya hidup adalah patuh dan tunduk kepadamu. Engkau adalah sang penciptaku, anta khaliqi wa anta ilahi. Engkaulah sang penciptaku dan engkaulah ilah yang wajib aku sembah. Nafsu tidak mau menjawab begitu karena nafsu tidak mau terikat. Nafsu tidak mau diatur-atur. Nafsu tidak mau diatur oleh apapun dan oleh siapapun. Ini karakter asli nafsu. Nggak mau diatur, tidak mau diarahkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat, bawa nafsu ini, masukkan dia ke dalam neraka jahanamku, biarkan dia di dalam selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun dikeluarkan kembali nafsu, Allah tanya lagi, bagaimana nafsu? Sudah berubahkah jawabanmu? Ayo katakan, jawab, siapa dirimu dan saya ini siapa bagimu? Sekali lagi nafsu menjawab, ana, anta, anta. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Nggak mau dia mengatakan saya adalah makhlukmu, saya adalah hambamu yang wajib tunduk padamu. Nggak mau dia mengatakan itu, karena konsekuensinya dia harus patuh kepada Allah. Tapi dia ingin lepas sesuai dengan keinginannya. Kemudian Allah perintahkan malaikat, bawa balik ke dalam neraka jahanam, masukkan ke sebuah ruangan khusus dalam neraka jahanam. Nama ruangan itu adalah Zamharir. Zamharir, sebuah ruangan khusus dalam neraka jahanam, yang ruangan itu ternyata maha dingin, kebalikan dari panasnya api neraka jahanam. Jadi jangan salah-salah, Pak. Di neraka jahanam itu bukan hanya panas melulu, ada yang maha dingin disebut dengan Zamharira. Dalam Al-Quran ada Zamharira. Dimasukkan 1000 tahun, dikeluarkan lagi setelah 1000 tahun. Masih membusung dada nafsu ini di depan Allah. Dan Allah Maha tahu nafsu akan menjawab apa. Ditanya lagi oleh Allah, siapa kamu dan saya ini siapa? Jawaban nafsu, ana, anta, anta. Kemudian Allah lepaskan dia. Jawabannya masih seperti itu. Dan Allah Maha tahu kelemahan nafsu ini apa. Allah Maha tahu kelemahan nafsu ini apa. Kemudian Allah panggil nafsu, sini. Siapa kamu dan saya siapa? Jawabannya sekali lagi, ana, anta, anta. Kemudian kata Allah, malaikat, bawa dia ke sebuah ruangan. Jangan beri dia makan, jangan beri dia minum. Laparkan dia, hauskan dia, dan tahan semua yang dia mau, jangan dikasih. Awas, kita kembali kepada puasa ini. Kita kembalikan kepada puasa. Arti siam tadi adalah menahan nafsu dan mengendak. Caranya apa? Laparkan dan hauskan, dan jangan ikuti kemauannya. Inilah yang Allah perintahkan kepada malaikat. Jangan beri dia makan, jangan beri dia minum, laparkan, hauskan, dan jangan ikuti apa kemauannya. Melolong dia, ya, tolong, lepaskan, tolong, lepaskan, lapar, haus, melolong, memohon dilepaskan. Akhirnya tidak digubris. Keinginannya untuk dilepaskan dari ruang itu tidak dilepaskan. Kebutuhannya untuk makan dan minum tidak dikasih. Akhirnya dia mulai memanggil, ya Allah, lapar.
Mulai Pak, mulai menjinak seketek. Ya Allah, haus, beri aku makan, beri aku minum, haus. Tidak digubris, dilanjutkan lapar dan hausnya. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Tambah, Engkau pencipta diriku dan segala-galanya Engkau yang menciptakan. Ya Allah, beri aku makan. Baru sampai situ, baru alun-alun dia makan. Belum Allah kasih minum dan belum boleh dilepaskan. Keinginannya adalah dilepaskan. Ternyata masih dibelenggu dalam penderitaan. Sampai terakhir dia mengatakan, ya Allah, Engkau pencipta segala-galanya termasuk diriku. Aku ini ciptaanmu, makhlukmu. Aku adalah hambamu, ya Allah. Engkau sang Maha Rahman, Maha Rahim. Ya Allah, bebaskan aku. Beri aku makan, beri aku minum, ya Allah. Ya Allah, aku akan sujud kepadamu. Aku akan tunduk patuh kepadamu, ya Allah. Engkaulah ilah yang kusembah, ya Allah. Lah, baru dilapehkannya. Sujudnya langsung kepada Allah. Di situ dia jerah, di situ dia kapok, di situ dia tahu siapa dirinya, bahwa dia tidak bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini Allah jadikan resmi di dalam tubuh manusia ada nafsu ini. Apa perbedaan nafsu dan hawa? Perhatikan. Hawa itu ghidhaun nafas. Hawa itu syahwat, makanannya nafsu. Makanan jelek nafsu. Kalau makanannya tadi itu jelek-jelek, maka akan nafsunya menjadi khabithah. Ammarah bisu, nafsu akan menjadi liar, jelek, akhlaknya buruk. Walaupun bukan haram, walaupun halal, tapi syahwat, makan enak-enak terus, kenyang terus, pakaiannya baju bagus terus, rumahnya megah, terus kesenang-senangan tok, itu berarti telah memanjakan nafsunya untuk menjadi jahat. Entar lagi nggak peduli dengan orang kelaparan, nggak peduli, yang penting dia kenyang. Entar lagi nggak peduli dengan orang melarat, yang penting dia kaya. Nafsunya akan menjadi jahat. Tetapi jika nafsu tadi itu tidak mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti Allah dan Rasulnya, diajak sholat, dikasih dzikir, dikasih itu, dikasih ini, nafsu akan menjadi mutmainnah, nafsu akan menjadi jinak dan tenang. Dirinya kepingin makan enak, enggak, makan seadanya. Pakaian bagus, enggak, pakaian yang sederhana. Oh, dia tidak mau kenyangkan nafsunya. Ibarat anjing tidak dijadikan anjing yang makan gemuk males, tapi anjing yang langsing, yang larinya cepat, yang bisa lompat begitu. Begitulah seharusnya kita jadikan nafsu kita langsing, jangan diikuti dengan memanjakan nafsu. Buat kesenangannya adalah ibadah, buat kesenangannya adalah taat kepada Allah, buat kesenangannya adalah zikir kepada Allah, sehingga nafsu menjadi mutmainnah. Bagaimana amalan atau cara menundukkan hawa nafsu agar dapat kita kendalikan? Ya tentu begini akhi, semua rasa ini istilah di luar tubuh ya. Jadi apa yang kita rasakan, rasa, dan semua yang di dalam tubuh. Kalau bahasa Indonesia ditambah pe sama an terakhirnya, perasaan. Kalau yang di dalam, semua harus tunduk untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka, sedih, senang, marah, apa saja, benci, itu karena Allah. Kalau antum sudah lakukan ini, tunduk begitu untuk Allah, maka semua bisa terkendali. Semua bisa terkendali. Ini secara otomatis. Dan begini, poin yang lain, sisi yang lain, ibadah itu, kalau kita kerjakan ibadah itu punya kenikmatan. Pernah saya jelaskan poin ini, tapi sekarang saya tambahkan poin lain. Ibadah itu punya kenikmatan. Kalau kita kerjakan, ada kenikmatan. Dosa lawannya ibadah itu juga punya kenikmatan.
Jadi memang semua punya kenikmatan, tapi kedua kenikmatan ini nggak bisa bersatu dan tidak bisa disatukan. Contoh, kalau ada seorang akhwat kita sudah pakai jilbab rapi, selalu tutup, tidak pernah satu helai rambut pun dilihat oleh selain mahramnya. Satu waktu di rumah, dia lagi buka jilbab, ada laki-laki nyelonong masuk, kelihatan rambutnya. Nyesal nggak dia kira-kira? Hah? Ini masih hidup nggak ini? Ini jangan-jangan ikhwan ini pada saat saya bilang tadi akhwat dibayangin. Hah? Jadi pasti dia nyesal karena dia sudah merasakan nikmatnya jilbab tuh, tutup aurat. Dan dia pasti tidak, orang kalau sudah rasakan nikmatnya ibadah ini, nikmatnya maksiat lawannya ibadah ini. Jadi kalau tutup aurat berarti buka aurat ya. Buka aurat ini hilang nikmatnya. Tapi kalau kita balik, orang yang biasa buka aurat, pakai celana pendek, pakai baju kaos ketat, jalan di jalanan semua orang lihat, maka dia merasakan, dia nikmatin itu. Nikmatnya ibadah, nutup aurat hilang. Ya kan gitu. Tapi dia punya kenikmatan. Kalau tidak punya, dia tidak mungkin jalan begitu. Dia rasa nikmat tuh, pakai celana pendek, dipuji orang, digangguin, disiulin, dia suka gitu kan? Nah ini nikmat dia rasa gitu kan. Tapi dengan datangnya nikmat maksiat ini, dia nikmatin nikmatnya tutup aurat, ibadah hilang. Contoh yang lain, orang sholat, azan langsung sholat, dikomitmenkan, selalu paksakan diri, itu sudah dirasakan nikmat, aduh luar biasa enaknya. Begitu azan sholat ringan, enak, plong. Maka lawannya adalah tidak sholat kan? Kita sudah hilang tuh, nggak enak kalau nggak sholat. Tapi kalau ada orang yang dia menikmatin tidak sholat, dia anggap sholat itu sesuatu yang beban. Heran dia lihat ada orang azan ke masjid, ngapain orang-orang ini? Bagi dia begitu aneh, karena dia merasa nikmat ya tidak sholat itu, gitu kan? Jadi nggak bisa disatuin. Tapi, gitu kan? Yang kita perlu ketahui, yang saya ingin titik beratkan malam ini, ikhwani, ada orang yang tengah-tengah. Dia masih beribadah, juga masih maksiat. Kalau orang yang ada seperti ini dan antum masih ada di sini, saya sarankan mulai malam ini ubah. Karena antum tidak rasakan kenikmatan sama saya, tidak nikmat ibadah, tidak nikmat maksiat. Kalau mau maksimal, pilih salah satunya, baik sekalian atau rusak sekalian. Tapi ini surga ujungnya, ini neraka. Karena orang kalau sekalian antum maksimalin ibadah, istiqomah sekalian udah, multazim, ya gitu. Multazimah, apapun orang bilang nggak peduli sampai mati, udah itu istiqomah. Ya. Orang-orang yang istiqomah, kata Allah, malaikat akan turun pada mereka pada saat mereka mati dan akan mengatakan tidak ada ketakutan dan tidak ada sedih bagi kalian. Ada berita gembira, gitu kan? Istiqomah. Orang yang di sini, ya dia maksimal. Tapi yang tengah-tengah ini yang susah nih. Begini misalnya, ada ikhwah udah ikut pengajian. Ini contoh, mudah-mudahan tidak ada. Tapi rupanya dia masih pacaran. Pada saat dia jalan, pacarnya mau pegang, mau nggak dia? Hah? Mana yang sudah coba nih? Soalnya bisik-bisik tadi ya. Pasti dia nggak mau tuh, karena takut ketahuan. Ini karena apa? Dia di sini enggak, di sini enggak. Atau dia kerja ibadah, dia juga masih maksiat. Jadi di sini tidak ada kenikmatan, di sini nggak ada kenikmatan. Contoh yang lain, ada orang jaga sholat tapi masih mabuk. Jam 2 malam mabuk minum, tapi dia pikir sebentar mau subuh nih. Enak nggak mabuknya? Nggak enak. Karena ada bebannya kan. Ini sebentar mau subuh, jadi nggak enak. Coba kalau dia sama sekali nggak pikir subuh, teler, jatuh, bawa sholat, nggak di jalan nanti dia nggak peduli. Itu maksimal tuh. Iya kan? Nggak ada beban. Makanya antum jangan jadi tengah-tengah nih. Percuma. Makanya kalau antum selama ini tidak pernah khusyuk sholat, kenapa nggak khusyuk ya? Karena masih ada tuh, ada dosa yang ganjal. Ada, antum masih tidak dapat kenikmatan ini karena coba digabung sama kenikmatan ini, nggak bisa bertemu dan nanti jadi susah gitu. Harus ditinggalin. Ini tinggalin, ini akan datang, atau ini tinggalin, ini akan datang.